Buah lainnya, dengan cara menyimpannya di ruang pendingin, Anna mengambil telepon dan menghubungi Ray. Tetapi panggilan itu dijawab oleh Mike yang memberitahukan secara langsung bahwa Ray ada bersamanya. Mickey yang yakin anak buahnya telah menyelesaikan tugas terkejut ketika Anna mengatakan bahwa ia perlu mencari anak buah baru karena dua orang barunya baru saja dibunuh olehnya. Mickey yang lengah mendengar hal itu dan Ray memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri kembali ke restoran. Setibanya di sana, Ray akhirnya mengakui semua yang telah ia sembunyikan. Bertahun-tahun lalu, ia dan Mickey adalah rekan bisnis. Namun Ray tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Ia mempertaruhkan segalanya dan kalah. Sehingga Mike terpaksa menjual apapun yang ia miliki untuk menutup hutang tersebut. Pada saat ia seharusnya menunjukkan rasa terima kasih, Ray justru melakukan hal yang paling ia kuasai, yaitu melarikan diri. Kini Mike kembali untuk menagih dan pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang atau nyawa. Anna berjalan menuju lemari pendingin seperti seseorang yang hendak mengambil bahan makanan. Tetapi alih-alih bumbu masakan, ia mengambil sebuah senapan mesin. Pada saat yang sama, ia akhirnya mengakui masa lalunya sebagai agen KGB kepada Ray. Namun, Ray yang seharusnya fokus pada ancaman pembakaran dan para kriminal justru menghabiskan waktu mengeluh karena istrinya tidak pernah mengungkapkan masa lalunya. Anna mengabaikan keluhan itu dan memaksanya untuk menjelaskan segala hal yang ia ketahui tentang organisasi Mickey, karena informasi sekecil apapun dapat berguna. Sementara itu, di luar restoran, Mickey menyadari bahwa situasinya mulai lepas kendali dan menghubungi atasannya yang bernama Don. Percakapan mereka berjalan buruk karena Don marah mengetahui bahwa selain gagal menagih hutang, Mickey juga kehilangan dua anak buah. Beberapa menit kemudian, Don tiba di area parkir bersama belasan orang bersenjata. Ray keluar dan mencoba berbicara seolah kata-katanya dapat mengubah kenyataan bahwa ia memiliki hutang yang tidak sanggup ia bayar. Namun, Don tidak tertarik pada alasan apapun. Baginya, Ray hanya punya dua pilihan, membayar atau mati. Para anak buah Don lalu mengepung restoran dan bersiap menyerbu masuk. Tetapi, mereka tidak menyadari bahwa Anna sudah menunggu. Ia bukan tipe orang yang membiarkan tamu tak diundang masuk tanpa sambutan mematikan. Mereka memperhatikan bahwa tidak terdengar satupun suara dari dalam restoran. Keadaan hening di dalam restoran menjadi pertanda buruk bagi Don. Karena itu berarti anak buahnya gagal dan Anna masih hidup. Namun Anna sadar bahwa dirinya tidak bisa menangani semua seorang diri. Sehingga ia mengambil telepon dan menghubungi Mimi, seorang rekan lama dari KGB yang sudah bertahun-tahun tidak ajak bicara. Respon Mimi justru penuh antusiasme yang hampir terasa berlebihan. Mimi dan suaminya yang bernama Thomas, yang juga mantan agen, langsung menerima permintaan bantuan tersebut. Bahkan sempat mempertimbangkan untuk membawa kedua putri mereka agar dapat mengikuti misi keluarga pertama mereka sebagai bagian dari pelatihan sejak dini.